Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Arandi. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fi'il shahih dan qawaidul i'lal. Apa itu fi'il shahih? Fi'il shahih adalah fi'il yang dimana antara fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya itu terbebas dari huruf ilat. Di antara huruf ilat yaitu ada 3. Yang pertama waw, ya, dan alif. Terus pembagian daripada fi'il shahih itu ada 3. Yang pertama fi'il shahih salim, yang kedua mudha'af, yang ketiga itu mahmus. Apa itu fi'il shahih salim? Fi'il shahih salim adalah fi'il shahih yang fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya itu terbebas dari huruf ilat dan terbebas dari huruf hamzah, dan antara ain fi'il dan lam fi'ilnya itu bukan berupa huruf yang sejenis. Contohnya yaitu doroba. Lafaz doroba ini merupakan fi'il shahih yang salim. Mengapa? Karena terbebas dari huruf ilat. Pada lafaz doroba ini tidak ada unsur huruf ilat di dalamnya. Yang kedua yaitu tidak ada huruf hamzah di dalamnya. Dan yang ketiga, antara ain fi'il dan lam fi'ilnya itu bukan berupa huruf yang sejenis. Yang mana ain fi'il daripada lafaz doroba itu lafaz ro, dan fa' fi'ilnya itu lafaz ba. Yang kedua yaitu fi'il shahih yang mudha'af. Fi'il shahih mudha'af yaitu merupakan fi'il shahih yang mana unsur ain fi'il dan lam fi'ilnya itu berupa huruf yang sejenis. Atau dalam kitab Miftahul fis Sorfi, mudha'af adalah makana ainuhu walamuhu min jinsin wahidin mudghamun. Jadi ain fi'il dan lam fi'ilnya itu berupa huruf sejenis. Contohnya yaitu madda atau adda. Asluhu itu madada. Mengapa alasannya kok bisa diidghamkan seperti itu? Karena sesuai dengan qaidah i'lal yang ke-10, yaitu idza jitama'a fil kalimatin wahidatin harfani min jinsin wahidin aw mutaqarribani fil makhraji yudghamu al-awwalu as-fisani ba'da ja'lil mutaqarribani mislasani. Maksudnya yaitu ketika ada dua huruf yang sejenis dalam satu kalimat, atau dua huruf yang makhrajnya itu berdekatan, maka yudghamu al-awwalu fisani, diidghamkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Contohnya itu madada, madda, asluhu madada. Karena ini merupakan dua huruf sejenis yaitu dal pada satu lafaz, maka yudghamu al-awwalu fisani, digabungkan yang pertama dimasukkan ke yang kedua menjadi madda. Dan fi'il mudha'af ini sendiri ini terbagi menjadi 2. Yang pertama mudha'af sulasi dan mudha'af rubai. Mudha'af sulasi yaitu mudha'af fi'il mudha'af yang ain fi'il dan lam fi'ilnya itu berupa huruf yang sejenis. Contohnya yaitu madda, azza, atau adda itu. Dan yang kedua yaitu mudha'af rubai. Apa itu mudha'af rubai? Mudha'af rubai menurut kitab Miftahul fis Sorfi yaitu makana fa'uhu walamuhu al-ula min jinsin wahidin. Yaitu sesuatu fi'il mudha'af yang mana fa' fi'il dan lam fi'il yang pertama itu merupakan huruf yang sejenis. Wa ainuhu wa lamuhu asani kadzalika. Dan ain fi'il dan lam fi'il yang kedua itu merupakan huruf yang sejenis juga. Akan tetapi ghairu mudghamin, tidak diidghamkan. Karena tidak langsung berdempetan antara ain fi'il dan lam fi'ilnya itu yang berupa huruf sejenis. Contohnya qalqala atau zalzala. Selanjutnya yaitu memasuki fi'il shahih yang pembagian ketiga, yaitu fi'il shahih yang mahmus. Fi'il shahih yang mahmus yaitu
mahallat bifaihi wa ainihi wa lami hamzatan. Maksudnya ya adalah salah fi'il yang salah satu huruf daripada fa'fil, ain fi'il dan lam fi'ilnya itu berupa huruf hamzah. Contohnya yang fa'filnya berupa huruf hamzah yaitu akala. Yang kedua ain fi'ilnya berupa huruf hamzah yaitu sa'ala, dan yang ketiga yaitu fa'filnya lam fi'ilnya yang berupa huruf hamzah yaitu qara'a. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang kedua yaitu tentang qawaidul i'lal. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita perlu ketahui apa itu qawaidul i'lal. I'lal secara bahasa yaitu penemuan suatu alasan, dan secara istilah yaitu kaidah yang berfungsi sebagai pencari alasan mengapa sebuah lafaz itu tidak sesuai dengan wazannya. Contoh pada lafaz ba'a atau sona. Lafaz ba'a atau sona itu merupakan mauzun daripada lafaz fa'ala. Akan tetapi ini ada perbedaan daripada kedua lafaz tersebut. Mengapa? Karena lafaz ba'a dan sona ini hanya 2 huruf yang berharokat, sedangkan wazannya yang berupa lafaz fa'ala itu 3 huruf yang berharokat. Maka fungsi daripada qawaidul i'lal ini mencari alasan mengapa lafaz ba'a dan sona ini tidak sesuai dengan pada mauzunnya, wazannya yaitu lafaz fa'ala. Selanjutnya itu masuk kepada pembahasan qawaidul i'lal. Saya akan membahas tentang qawaidul i'lal yang ke-9 dan yang ke-10. Bunyi qawaidul i'lal yang ke-9 yaitu idza laqiyatil wawu wal ya'u as-sakinataini bi harfin sakinin ukhra hudifata. Nahwu sun wasir asluhu uswun wa isir. Maksudnya yaitu ketika ada wawu dan ya sukun bertemu dengan huruf sukun lainnya, maka wawu dan ya sukun tersebut itu dihapus, hudifata. Mengapa? Proses kaidah ilalnya yaitu sun asluhu uswun ala waznin uf'ul. Nukilat harakatul wawi ila ma qablaha litaharkiha wasukuni harfi sahihi qablaha daf'an listiqali. Maksudnya sun itu berasal dari lafaz uswun yang mengikuti wazan uf'al. Kemudian harokat pada lafaz wawunya, harokat pada huruf wawunya itu dipindah ke huruf sebelumnya, karena pada konsep di sorof waw apabila ada huruf sahih dan huruf ilat itu ada dalam suatu lafaz dan huruf sahihnya itu sukun sedangkan huruf ilatnya itu berharokat, maka harokat daripada huruf ilatnya itu dipindahkan kepada huruf yang sahih. Contohnya uswun. Kenapa? Karena listiqol yaitu berat. Kemudian dipindahkan menjadi usun. Kemudian i'lal yang kedua itu faltaqo as-sakinani wa huma al-wawu wa nunu fahudifat al-wawu liiltiqai sakinaini. Maka ketika konsep yang kedua yaitu ketika ada 2 huruf yang berharokat sukun, yang mana salah satu hurufnya itu adalah huruf ilat, maka yang dibuang adalah huruf ilatnya. Maka lafaz usun, awalnya usun itu berubah menjadi usun dengan hazfil wawihnya. Terus kaidah yang terakhir, i'lal yang terakhir, summa hudifat al-hamzatul wasli li'adamil ihtiyaj. Kemudian hamzahnya itu dibuang karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena dengan tanpa hamzah pun lafaz sun itu sudah dapat dibaca. Karena fungsi utama dari lafaz dari hamzah wasl atau hamzah qata yaitu membantu sebuah lafaz yang awalnya tidak bisa dibaca menjadi bisa dibaca. Terus
masuk ke pembahasan yang qaidul ke-10. Qaidul ilal yang ke-10 adalah idza jtama fi kalimatin harfani min jinsin wahidin aw mutaqaribani fil makhraji yudghamu al-awwalu fi tsani ba'da ja'lil mutaqaribani misla tsani. Nahu madda wa muddi wa mudda wa muddu wa ittasala asluha madada wa umdud wa ittasala. Seperti yang saya tadi jelaskan, bahwasanya kaidah 10 ini membahas tentang ketika ada ketika ada dua huruf yang mana itu sejenis dalam suatu lafaz, maka kedua huruf tersebut diidghamkan atau digabungkan. Contohnya itu lafaz madda. Lantas bagaimana i'lal daripada lafaz madda tersebut? Madda asluhu madada ala wasnin fa'ala. Uskinat ad-dalu ula li ajli syaratil idghami fasara madda. Dengan dalnya yang di sukun yang pertama. Kemudian summa udgimat ad-dalul ula fi tsani li janisati fasara madda. Nah, kemudian dal yang sudah disukun tersebut diidghamkan kepada yang kedua. Kemudian maka akan menjadi madda. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.